Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara 2 Praktikum Reproduksi Ternak. Acara 2 meliputi spermatogenesis, oogenesis, penampungan semen, evaluasi semen, dan penyimpanan semen. Materi yang saya sampaikan adalah spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri itu adalah proses pembentukan sperma dari spermatogonium menjadi spermatozoa melalui tahap mitosis dan meiosis. Proses pembentukan sperma ini terjadi di tubulus seminiferus yang berada di testis. Pada proses pembentukan sperma melalui 2 tahap yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel secara sederhana tanpa reduksi, yaitu tanpa pengurangan jumlah kromosom. Pembelahan ini menghasilkan sel anakan dengan susunan genetika dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Yang kedua yaitu pembelahan secara meiosis, yaitu pembelahan sel secara reduksi dari diploid 2N menjadi haploid N. Pembelahan ini hanya terjadi pada organ kelamin dengan fungsi menghasilkan sel gamet yang nantinya akan menghasilkan sel anak kromosom setengah dari sel induk. Fase spermatogenesis yaitu terdapat 2 fase, yaitu fase spermatositogenesis dan fase spermiogenesis. Fase spermatositogenesis yaitu fase pertumbuhan jaringan dengan pembelahan sel secara sederhana yaitu mitosis diikuti dengan pembelahan sel secara reduksi yaitu meiosis. Fase yang kedua yaitu fase spermiogenesis yaitu fase metamorfosis dari spermatid menjadi spermatozoa. Sel benih yaitu spermatogonium dia akan dibelah secara mitosis dari 2N menjadi 2N menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer yang masih mengandung 2N yaitu diploid, dia akan dibelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder menjadi N. Dari spermatosit sekunder dia akan dibelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Setelah dari spermatid, dia akan bermetamorfosis menjadi spermatozoa. Bagian-bagian sperma yaitu terdapat 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala ini terdapat akrosom pada ujungnya yang mengandung enzim hyaluronidase dan enzim akrosin. Di dalam kepala terdapat kromosom DNA. Yang kedua yaitu badan, terdapat mitokondria yang mengandung energi untuk sperma hidup. Bagian yang ketiga yaitu ekor berbentuk flagel untuk membantu sperma bergerak. Spermatogenesis. Sperma berkembang di tubulus seminiferus yang berada di testis. Sel sperma primordial yang disebut spermatogonia hidup tidak aktif di kompartemen luar tubulus dari akhir masa janin hingga pubertas. Pada masa pubertas, spermatogonia mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan sel-sel yang identik secara genetik. Sel-sel tumbuh secara bertahap menuju spermatosit primer bersiap untuk membelah diri menjadi setengah ukurannya. Masing-masing spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis pertama yang membentuk 2 sel haploid yang lebih kecil yang dikenal sebagai spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder inilah sekali lagi membelah diri menghasilkan 4 sel haploid yang disebut spermatid yang mengandung setengah kromosom dari genetik jantan. Melalui proses yang dikenal sebagai metamorfosis, spermatid berubah menjadi bentuk sel sperma dewasa. Inti spermatid memadatkan akrosom muncul dan ekor mulai tumbuh. Banyak sitoplasma yang terlepas saat sel sperma melepaskan diri dari lapisan sel Sertoli tubulus ke dalam lumina. Sel sperma kemudian disimpan di epididymis tempat sperma matang secara fungsional. Oogenesis. Produksi ovum berada di organ reproduksi betina, yaitu di ovarium, yang disebut oogenesis. Produksi ovum pada reproduksi betina terjadi selama periode tertentu.
Ovum dilindungi dan diberi nutrisi oleh ovarium. Ada banyak folikel yang berada di ovarium. Terdapat satu oosit primer di setiap folikelnya. Pada setiap bulan, satu sel telur matang dan dilepaskan ke tuba falopi untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Ovum terbentuk dari sel induk 2N diploid yang terdapat pada ovarium. Folikel mulai berkembang sejak bulan ketiga ketika betina masih di dalam rahim induknya dan berlanjut hingga mencapai usia tertentu. Oogenesis terus berlangsung dan berkembang melalui mitosis sebelum betina mencapai pubertas. Oogonium tumbuh dan berkembang untuk dapat melalui tahap meiosis. Sel-sel ini disebut oosit primer. Berbeda dengan produksi sperma, selama produksi sel telur, tahap meiosis menghasilkan satu sel gamet matang dari sel induk yang memiliki kromosom 2N. Oogonium menghasilkan sel kromosom 2N setelah meiosis 1 dari yang kecil yang disebut badan polar 1. Sedangkan yang besar disebut oosit sekunder karena sel mengalami meiosis 2 dengan sitoplasma besar terbentuk dan 3 sel kecil lainnya membentuk badan polar 2. Sel kutub atau badan polar yang diproduksi selama pembelahan akan menghilang dengan terlarut pada tubuh. Hal itu akan berdiferensiasi membentuk sel telur yang matang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penampungan semen, evaluasi semen, dan penyimpanan semen. Nah, yang pertama yaitu penampungan semen terdiri dari 3 metode. Yang pertama menggunakan alat artificial vagin, yang kedua menggunakan alat elektroejaculator, dan menggunakan metode massage. Nah, yang pertama artificial vagin atau vagina buatan, alatnya itu seperti ini yang saya pegang ini. Jadi vagina buatan ini merupakan alat yang dibuat untuk menampung semen ternak jantan yang dibuat menyerupai vagina ternak betina. Berikut adalah struktur alat vagina buatan. Untuk gambar yang pertama, yaitu tabung karet bagian luar, merupakan lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik atau karet. Gambar yang kedua, yaitu selongsong karet bagian dalam, merupakan lapisan dalam yang terbuat dari bahan seperti balon yang lembut. Karena lapisan ini adalah tempat masuknya penis, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada penis. Gambar yang ketiga, yaitu corong karet penghubung. Gambar yang keempat, tabung penampung semen yang digunakan untuk menampung sperma dan diletakkan di ujung selongsong. Keunggulan dan kerugian dari penggunaan vagina buatan ini, untuk keunggulannya densitas atau kekentalan semen tinggi, sedangkan kerugiannya volume semen relatif sedikit. Berikut adalah cara penampungan semen menggunakan vagina buatan. Yang pertama, vagina buatan disiapkan dengan baik sehingga suhu dalam vagina buatan mencapai 40-45 derajat Celcius. Vagina buatan disimpan dalam inkubator dengan suhu 45-50 derajat Celcius. Teaser atau ternak pemancing disiapkan lebih dahulu dengan diletakkan di kandang jepit. Pejantan yang akan ditampung semennya mulai didekatkan dengan teaser, kemudian dilakukan false mounting selama 3-5 kali. Kemudian semen ditampung. Setelah semen ditampung, kemudian tabung penampung dikeluarkan dari alat vagina buatan
dan dilakukan pengujian kualitas semen. Alat selanjutnya yaitu elektroejakulator. Elektroejakulator adalah alat kejut listrik yang diaplikasikan pada bagian anus pejantan untuk merangsang ereksi dan ejakulasi. Alat ini memiliki keuntungan yaitu volume yang dihasilkan banyak, sedangkan kelemahannya yaitu densitas atau kekentalan semen relatif rendah. Ada beberapa perlengkapan elektroejakulator. Yang pertama adalah probe yang dimasukkan dalam anus dan memberikan rangsangan berupa kejut listrik. Gambar kedua adalah adaptor yang disambungkan ke probe dan ke sumber listrik. Gambar ketiga adalah pengukur lingkar skrotum yang dilingkarkan pada skrotum pejantan. Gambar keempat merupakan konektor yang disambungkan ke probe dan ke remote control. Gambar kelima adalah penampung semen. Penis yang ereksi dimasukkan ke dalam penampung untuk melakukan koleksi semen. Gambar yang nomor 6 adalah remote control yang berfungsi untuk mengatur on-off probe untuk memberikan kejut listrik ternak. Ternak yang akan diambil semennya dilakukan pengecekan kesehatan dan pemeriksaan fisik ternak seperti melihat kondisi kepala, detak jantung, kondisi kaki, dan kondisi periputium. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan testis, apakah ada benjolan atau tidak. Dilakukan pengukuran skrotum menggunakan pengukur lingkar skrotum yang dilingkarkan pada skrotum ternak jantan. Kelenjar seks di bagian dalam penis akan terlihat saat merangsangnya. Kemudian menyiapkan alat elektroejakulator. Probe masuk ke dalam rektum ternak jantan dan merangsang ke kelenjar seks aksesori dan penis. Ketika kejutan listrik telah menyala, semen akan keluar dan dilakukan penampungan semen. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah semen terkontaminasi oleh urin atau tidak dan menilai konsistensinya menggunakan mikroskop. Metode selanjutnya adalah massage. Massage ini dilakukan pengurutan bagian ampula ternak jantan yang memiliki keunggulan tidak memerlukan alat, sedangkan kerugiannya yaitu sulit dilakukan untuk ternak besar. Proses pengambilan semen dengan metode massage, yang pertama mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu tabung penampung. Rangsang pejantan dengan mengelus bagian punggung dari bawah ke leher, ke arah ekor, dan dari bawah anus ke ekor, yang dilakukan 5-7 kali. Tekan pangkal ekor dengan posisi tangan dari atas sampai keluarnya sperma. Kemudian dilakukan penampungan. Untuk materi selanjutnya yaitu penyimpanan semen menggunakan straw. Straw ini merupakan kemasan semen beku yang
berisi semen segar dicairkan kemudian dibekukan dalam nitrogen cair. Nah, bentuknya seperti ini. Pengenceran semen itu memerlukan bahan dengan kandungan bahan pengencer terdiri atas sumber nutrisi, buffer, anti-cold shock, antibiotik. Tahapan pengemasan straw. Sebelum pengemasan straw, dilakukan pengujian semen di laboratorium. Nah, yang pertama, melakukan pemeriksaan kuantitas atau jumlah semen, kemudian penilaian motilitas menggunakan mikroskop, dilakukan pengenceran, dan semen disimpan pada suhu 35 derajat Celcius selama 5-7 menit. Setelah pengenceran semen, kemudian dilakukan pemeriksaan konsentrasi sperma menggunakan alat fotometer. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengujian kualitas semen yang telah diencerkan tadi di bawah mikroskop. Semen yang memiliki kualitas baik akan diteruskan pada penanganan selanjutnya, yaitu pengisian semen pada straw menggunakan mesin. Mesin tersebut akan memasukkan semen pada straw dan melakukan cetak atau printing kode secara otomatis. Setelah straw terisi oleh semen, maka dilakukan pendinginan. Straw disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah itu, straw dipindahkan ke freezer dengan suhu yang sama, kemudian secara perlahan suhu diturunkan menjadi minus 140 derajat Celcius. Rak yang berisi straw dimasukkan dalam wadah yang terbuka yang berisi nitrogen cair. Pindahkan straw ke dalam goblet dan dicelupkan ke dalam nitrogen cair yang bersuhu minus 196 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan dalam kontainer straw. Setelah 24 jam pembekuan, dilakukan pengenceran dan pemeriksaan motilitas. Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop. %50 sperma harus menunjukkan pergerakan secara progresif sehingga dapat digunakan untuk proses inseminasi buatan. Nah, untuk alat penyimpanan selanjutnya yaitu kontainer straw. Jadi, kontainer straw ini merupakan suatu wadah yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan mengangkut straw berbentuk tabung dengan mekanisme kerja pada ruang hampa udara seperti pada termos air panas. Nah, untuk bagian-bagian dari kontainer straw itu sendiri yaitu ada cover atau plug. Jadi, ini merupakan penutup kontainer straw untuk menjaga suhu dalam kontainer dan menjaga atau mencegah agar nitrogen tidak menguap.
Selanjutnya ada cotton plug, merupakan gabus yang dipasangkan di bagian plat dengan selebar mulut kontainer. Nah, untuk bagian dalam ini ada kanister. Kanister ini merupakan stainless steel yang berbentuk silinder sebagai wadah goblet. Nah, di dalamnya ada goblet. Goblet ini merupakan silinder plastik sebagai wadah straw. Materi selanjutnya yaitu evaluasi semen. Nah, di sini kita akan membahas penilaian makroskopis, kriteria penilaian makroskopis, penilaian mikroskopis, kriteria penilaian mikroskopis. Nah, untuk penilaian makroskopis, jadi penilaian makroskopis merupakan penilaian untuk mengetahui kuantitas dan kualitas semen ternak jantan secara visual tanpa menggunakan alat bantu, meliputi volume, warna, bau, kekentalan, dan pH semen. Nah, untuk volume semen dapat diukur dalam satuan milimeter, dipengaruhi oleh umur, bangsa, pakan, dan frekuensi ejakulasi. Volume semen pada sapi itu berkisar antara 5 sampai 8 mili, sedangkan pada domba yaitu 0,8 sampai 1,2 mili. Warna semen. Untuk semen yang normal itu berwarna putih susu atau krem, sedangkan semen yang terkontaminasi darah berwarna merah, semen yang terkontaminasi jamur atau bakteri berwarna hijau. Bau semen. Bau semen ini memiliki bau khas dan tidak ada kontaminasi bau lainnya. Untuk kekentalan semen, semakin tinggi konsentrasi sperma, maka semakin kental semen ternak dan akan berbanding lurus. pH semen dapat diukur menggunakan pH meter. Pada sapi, semen memiliki pH 6,4 sampai 7,8, pada domba 5,9 sampai 7,3, pada babi 7,3 sampai 7,8. Nah, selanjutnya yaitu penilaian mikroskopis. Penilaian mikroskopis merupakan penilaian untuk mengetahui kuantitas dan kualitas semen ternak jantan secara visual menggunakan alat bantu mikroskop, meliputi motilitas, konsentrasi, persentase sperma hidup dan mati, dan abnormalitas sperma. Nah, untuk motilitas sperma ini merupakan pergerakan individu atau pergerakan massa sperma. Dapat diukur dalam satuan persen untuk mengetahui persentase sperma yang bergerak. Konsentrasi sperma. Konsentrasi sperma ini merupakan jumlah banyaknya sperma dalam 1 mili semen. Selanjutnya, persentase sperma. Dapat dilakukan proses pewarnaan sperma. Sperma hidup tidak berwarna karena zat warna tidak dapat menembus dinding sel sperma. Sedangkan sperma yang mati akan berubah warna sesuai zat yang diberikan karena warna mampu menembus dinding sel sperma. Nah, untuk jenis warna yang digunakan yaitu ada eosin berwarna merah, negrosin berwarna biru. Selanjutnya ada abnormalitas sperma. Dilakukan proses pengamatan bentuk sperma. Abnormalitas primer itu merupakan abnormalitas yang terjadi dalam tubulus seminiferus
Sedangkan abnormalitas sekunder itu merupakan abnormalitas yang terjadi di luar tubulus seminiferus. Nah, untuk abnormalitas primer, contohnya itu ada kerusakan akrosom, kerusakan bentuk kepala sperma, kerusakan badan sperma, dan ekor terlilit. Untuk contoh abnormalitas sekunder yaitu kepala sperma terputus, benjolan kecil di sperma, dan ekor terlipat.